Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang kita baca, dan melakukan perintah Tuhan seturut apa yang kita baca pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan saat ini. Biarlah lewat pembacaan Alkitab pada pagi ini Tuhan, Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita akan baca dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 45-52. Yohanes pasal 7 ayat 45-52. Yuk kita akan baca bersama-sama. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terketuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Nah, adik-adik, di sini orang-orang Farisi dan para penjaga-penjaga imam kepala menyuruh para penjaga-penjaga untuk menangkap Tuhan Yesus, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong atau tidak dengan Tuhan Yesus, karena mereka berpikir, karena mereka setelah mendengar mengenai Tuhan Yesus, mereka terkesima, mereka tidak mendapati satupun kesalahan yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam tersebut. Nah, adik-adik, di sini orang-orang Farisi, imam-imam tersebut mengejek para penjaga tersebut, bahkan Nikodemus, karena Nikodemus sangat membela, sangat tidak setuju dengan penangkapan tersebut, karena Nikodemus sendiri sudah bertemu Tuhan Yesus, mendengar ajarannya dan terkesima. Bahkan orang-orang Farisi ini mengejek bahwa apa yang dilakukan Nikodemus itu salah. Nah, adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini kita belajar bagaimana orang-orang Farisi ini mereka tahu hukum Taurat, mereka hafal, bahkan ada yang sampai di luar kepala, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya pintar berbicara, mereka hanya mementingkan keinginan sendiri, dan mereka ingin dilihat orang apa yang mereka lakukan. Tetapi lewat bicara kita pada saat ini kita belajar, kita tidak boleh salah menuduh, kita jangan terprovokator oleh hal-hal yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Nah, adik-adik, seringkali ya kalau kita di lingkungan rumah atau bersama teman-teman, kadang kita mendengar teman-teman kita membicarakan orang lain, terkadang kita ikut terpancing ya adik-adik. Oh iya, anak itu begini-begini, kita terpancing. Nah, secara sederhana kita jangan seperti itu adik-adik. Mari kita belajar untuk melihat dahulu, mendengar lebih dahulu, atau mencari kebenarannya lebih dahulu. Jangan sampai kita salah bertindak atau malah ikut-ikutan membicarakan orang lain atau membuli seseorang. Itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Tuhan tidak senang dengan perbuatan tersebut. Mari adik-adik, ketika kita juga tahu mengenai sesuatu hal, atau mungkin kita tahu kebenarannya, mungkin ada teman kita yang melakukan kesalahan, nah kita juga jangan menghakimi adik-adik, tapi biarlah kita cukup tahu, kita berlaku untuk bijaksana. Kalaupun kita mengetahui teman kita melakukan kesalahan, mari kita tegur dengan kasih, kita menasehatinya. Dan ketika kita tidak tahu kebenaran atau kita tidak tahu apa yang terjadi, jangan kita
sok tahu atau kita ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan. Yuk kita belajar dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita tidak boleh menuduh orang, kita tidak boleh membicarakan keburukan orang. Mari kita tidak ikut-ikut orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan, tetapi mari kita belajar untuk menahan diri kita, untuk mencari kebenaran yang terlebih dahulu. Kalaupun kita sudah tahu, mari kita berpikir bijaksana. Mari kita terus menjaga hati kita, hidup kita untuk terus melekat kepada Tuhan, supaya kita terus dipimpin Tuhan, supaya setiap hari kita mendapat pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita lewat kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati, pikiran, dan perkataan yang hati-hati dalam menjaga sikap hidup kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang, ataupun ikut-ikutan membicarakan orang atau membuli teman kita. Tuhan, biar lewat pembacaan Alkitab saat ini, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjaga sikap, menjaga perilaku dan perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami juga mau berani untuk memberitakan Injil firman Tuhan, keselamatan yang dari Engkau kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami selama ini masih suka ikut-ikutan membicarakan orang lain, ataupun menyalahkan orang lain, ataupun kami berkata yang tidak benar mengenai teman kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatku